Halo guys, welcome to KSI Channel. Bersama KSI, tunjukkan kita punya aksi. Kembali lagi di sosial media Analyze KSI edisi bulan Agustus. SMA kali ini beda banget dari bulan-bulan sebelumnya. Kira-kira kenapa ya? Karena bertepatan banget dengan waktu libur, terutama libur kuliah di UNS. Jadi SMA kita kali ini mau jalan-jalan nih guys. Di video kali ini kita akan menjelajah tempat-tempat yang menarik di kota Surakarta yang berpotensi banget buat jadi tempat rehat sejenak dari aktivitas yang itu-itu terus. Tentunya tempat-tempat ini memiliki keunikan tersendiri dengan ciri khas sejarah yang melekat erat pada kota Surakarta. Sebenarnya waktu kita bikin video ini tuh udah pas banget. Tapi agak nggak nyambung ya, karena sekarang waktu liburnya tuh udah habis. Tapi nggak apa-apa, video ini bisa jadi referensi destinasi buat semua yang berencana menjelajahi kota Surakarta. So, tidak usah berlama-lama lagi, yuk ikutin perjalanan kita. Berangkat jam 10 pagi, tujuan pertama kita adalah Pasar Gede Harjonegoro atau biasa disebut Pasar Gede. Merupakan pasar terbesar dan tertua di kota Solo, Pasar Gede menjadi pusat perdagangan masyarakat Jawa, Tionghoa, bahkan Belanda pada awal berdirinya. Didirikan pada tahun 1930 oleh Pakubuwono ke-10, Pasar Gede menjadi pusat perekonomian kota Surakarta yang terus berputar seiring perkembangan zaman. Pasar Gede ini tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok saja, tetapi kuliner tradisional kota Solo menjadi salah satu ciri khas dari Pasar Gede. Kuliner tradisional inilah yang kami buru dalam Pasar Gede, tepatnya es dawet lasih budarmi. Terletak di bangunan utama Pasar Gede, gerai dawet ini tidak pernah sepi pengunjung. Di sini, kami menikmati semangkuk es dawet dilengkapi dengan isian ketan hitam, tape ketan, jenang sumsum, biji telasih, gula, dan santan, dengan tambahan es batu yang pastinya akan menyegarkan. Puas mencicipi kuliner tradisional di Pasar Gede, kami lanjut berjalan-jalan melewati Tugu Jam yang menjadi ikon Pasar Gede. Terdapat hal yang menarik ketika kita keluar dari bangunan induk Pasar Gede, yaitu bangunan pasar di seberang bangunan induk. Bangunan yang menjadi bagian dari Pasar Gede yang terpisahkan oleh Jalan Jenderal Urip Sumoharjo ini menggeser stigma pasar yang bau dan kotor. Nah, lantai 1 pasar menjadi tempat penjualan buah, sementara lantai 2 pasar merupakan tempat di mana kuliner modern berkumpul. Western food, Chinese food, cafe, hingga makanan modern Indonesia tersedia di lantai 2 bangunan Pasar Gede ini. Melewati Tugu Jam, Balai Kota, kemudian Benteng Vestenberg, kami sampai di Keraton Surakarta Hadiningrat yang juga menjadi landmark kota Solo. Memasuki area alun-alun lor atau alun-alun utara, kemudian memasuki kompleks keraton, hal pertama yang menarik pemandangan adalah Kori Kamandungan Lor. Kori Kamandungan Lor ini merupakan pintu masuk bagian utama Keraton Solo. Berjalan sedikit dari bangunan 3 pintu tersebut, kami menemukan Museum Keraton Solo. Museum Keraton Solo merupakan salah satu dari banyak tempat wisata sejarah di kota Surakarta. Museum yang menjadi bagian dari bangunan Keraton Surakarta ini menyimpan berbagai benda bersejarah peninggalan Keraton Surakarta Hadiningrat. Menjelajahi museum ini membutuhkan Rp15.000 saja untuk membeli tiket masuk. Nah, terdapat 13 ruangan dalam bangunan museum ini. Kita jelajahin ruangan-ruangan ini dari bangunan sebelah kanan yuk. Ruangan pertama dari museum ini berisikan foto raja-raja yang pernah memerintah di Keraton Surakarta. Terdapat pula barang-barang peninggalan seperti kayu ukir dari Bali dan topi milik Letnan Jenderal Pakubuwono X. Beralih ke ruangan kedua, ditampilkan arca-arca perunggu yang tersimpan dalam lemari-lemari kaca sepanjang ruangan ini. Peninggalan berupa jala wardana atau pancuran air, siku-siku candi, hingga patung Dewi Tara turut dipamerkan pada ruangan ini. Area berikutnya adalah ruang ketiga yang berisi diorama tahap pernikahan Jawa
yang tergantung di sekeliling ruangan. Nah, bagian tengah ruangan ini terdapat patung kuda kayu yang digunakan dalam kirap pengantin Jawa. Masih berhubungan dengan isi ruangan ketiga, ruangan keempat memamerkan altar pengantin Jawa yang dibuat pada masa Sri Susuhan Pakubuwono X. Ruangan berikutnya merupakan ruangan khusus yang berisikan kesenian rakyat berupa diorama pementasan wayang. Pada ruangan ini dipamerkan pula relief gamelan lengkap yang digunakan dalam pementasan wayang. Masih termasuk dalam ruang kesenian rakyat, ruangan keenam berisi pementasan wayang beber, topeng-topeng untuk pementasan tari topeng, tari tayub hingga olahraga sodoran. Nah, ruangan terakhir di bangunan sebelah kanan menyimpan alat-alat upacara yang digunakan oleh masyarakat maupun anggota keraton mulai dari kendi, pokor, serbet, kecohan, hingga asbak yang memiliki bentuk unik. Ruang ke-8 museum yang berseberangan dengan ruang ke-7 berisikan alat angkut tradisional. Alat angkut ini berupa tandu atau joli jempono yang digunakan untuk mengangkut putri raja, kremun untuk mengangkut peralatan, jolen untuk mengangkut benda-benda pusaka, serta gawangan untuk menggantungkan sesaji. Nah, ketika putri-putri raja bepergian menggunakan joli jempono, lain halnya dengan raja yang menggunakan kereta kuda. Nah, kereta seperti kereta Kiai Kurdo yang merupakan hadiah dari Gubernur Jenderal VOC kepada Sri Susuhan Pakubuwono II dan kereta Kiai Morosebo dipamerkan pada ruang ke-9 museum. Ruang berikutnya berisikan jodang, jolen, serta sepasang lemari yang dilengkapi ornamen burung merpati pada bagian atasnya. Benda-benda dalam ruangan ini berkaitan erat dengan alat angkut barang-barang dalam prosesi lamaran Jawa. Ruang ke-11 berisikan alat-alat perang, payung pernikahan Pare Anom, hingga diorama pertemuan Pangeran Diponegoro dengan Sri Susuhan Pakubuwono VI pada Perang Jawa di tahun 1825 sampai 1830. Memasuki ruang berikutnya akan ditemukan patung Rojomolo yang merupakan patung raksasa penguasa laut. Nah, patung ini dijadikan hiasan perahu oleh Pakubuwono keempat. Terdapat pula maket rumah Jawa yang berupa joglo. Dikatakan semakin banyak tiang dalam joglo tersebut, semakin kaya seseorang yang memiliki rumah itu. Ruang terakhir dalam bangunan ini berisikan alat-alat dapur, baik lokal maupun berasal dari negeri Cina. Nah, terdapat dandang besar yang digunakan untuk memasak nasi bagi seluruh prajurit keraton. Dikatakan bahwa dandang ini mampu memasak nasi hingga lebih dari 40 kilo. Pada bagian tengah bangunan keraton terdapat taman panjang yang menyimpan patung Dewi Hadiah dari Roma, sisa kayu jati Kiai Donoloyo yang digunakan untuk membangun keraton pertama kali, serta Sumur Songo. Nah, nama Sumur Songo ini diambil dari nama Raja Keraton Surakarta pada saat itu, yaitu Pakubuwono ke-9. Nah, kata Songo ini dalam bahasa Jawa berarti 9. Nah, tempat sumur ini dulunya digunakan oleh Pakubuwono ke-9 untuk bertapa selama 40 hari 40 malam.